Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Abdul Jalil, mahasiswa YAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Saya akan berdakwah melalui video ini untuk kebutuhan tugas ilmu pengantar Islam dan dakwah oleh dosen Al-Ustaz Muhammad Fadil Rizki hafizahullah ta'ala. Materi yang saya berikan pada siang hari yang mulia ini, yang alhamdulillah suasana sangat cerah, yakni berkaitan dengan menuntut ilmu, yang pastinya adalah ilmu syar'i, ya, bukan ilmu dunia yang kita bahas. Baik kaum muslimin, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, yakni ilmu syar'i, ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengupas sedikit hadis ini dengan beberapa perkataan para ulama. Ya, tidak mungkin saya menafsirkan dengan secara zahir saja, ya, karena kemampuan saya sangat terbatas. Saya bukan ahli ilmu, maka kita harus jujur dalam menyampaikan ilmu. Saya mengutip, ya, dari artikel yang masyhur, terpercaya, yang biasa saya gunakan, yakni artikelnya Al-Ustaz Muhammad Abdul Tuwaisikal hafizahullah ta'ala di rumaiso.com. Mungkin teman-teman bisa belajar juga di sana, kita sama-sama belajar. Di sini saya berbagi ilmu untuk memenuhi tugas saya tadi. Yakni makna Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ada 4 makna sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Yang pertama, beliau mengatakan dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan langkah seseorang yang menuntut ilmu syar'i, memudahkan baginya masuk ke dalam surga. Kemudian makna yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang akan mengantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu akan mengantarkan pada ilmu yang lainnya, yang dengan ilmu tersebut kita akan mudah untuk ke surga. Maka dengan ilmu tersebut akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama, kala suatu ilmu itu diamalkan, man amila bima alima awrathahu Allahu alima ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan suatu ilmu, siapa yang mengamalkan satu ilmu yang telah ia ilmui, maka Allah akan mewariskan ilmu yang tidak ia ketahui. Insyaallah, ya. Kemudian sebagian perkataan ulama lainnya, thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Ya, yang artinya balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya, kebaikan setelahnya. Begitu juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Ya, ini di surat Maryam. Kemudian firman Allah yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk,
Allah Subhanahu wa taala menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya, insyaallah. Ya. Kemudian yang keempat daripada hadis tadi yang kita bahas tentang menuntut ilmu, yakni dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yakni saat melewati sirat atau sesuatu yang terbentang di atas neraka menuju surga. Ya, kita kaum muslimin ya harusnya sudah mengetahui apa itu sirat, maka saya tidak akan membahas secara detail terkait sirat tersebut karena poin kita, fokus kita, syaddah pembahasan kita adalah barang siapa yang menuntut ilmu syar'i maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian sampai-sampai ya di sini dikatakan ya sampai-sampai Al-Imam Ibnu Rajab menyimpulkan menuntut ilmu adalah jalan yang paling ringkas menuju surga. Ini dikatakan di dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikmah. Dari pembahasan yang sedikit saya paparkan tadi melalui artikel rumaiso.com, ya, banyak orang yang masih keliru dengan hadis ini. Ya, terutama beberapa teman-teman saya pernah ya, ada seorang teman yang ternyata dia mengajarkan pendidikan jasmani atau PJOK ya. Nah di situ dia mengkaitkan pelajarannya dengan ayat Al-Quran atau dengan syariat Islam. Dia masuklah dengan hadis ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Yang dipelajari adalah PJOK, tapi yang dimaksud hadisnya keliru. Maka hadis yang dimaksud tidak sesuai dengan pelajarannya gitu. Maka dari itu hendaknya kita semua belajar, saya dan teman-teman sekalian harus belajar, wajib belajar ya, karena kita terutama laki-laki ya, kita akan memimpin ya minimal sekecil-kecil tempat kepemimpinan kita adalah di rumah tangga kita ya. Bagi teman-teman yang belum menikah, semoga Allah mudahkan agar disegerakan menikah. Jadi kita harus menuntut ilmu berdasarkan hadis tadi. Juga ada di hadis lain, talibul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan kita ketahui di sini adalah yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Bukan berarti ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan duniawi ya itu kita larang. Di dalam Islam tidak melarang ya, selagi bermanfaat maka itu silahkan dicari atau dipelajari. Akan tetapi ya tidak melalaikan daripada kewajiban kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah untuk mengetahui agama kita sendiri. Ya minimal kita mengetahui bagaimana tata cara sholat, sebagaimana Nabi SAW sholat. Ya, sebagaimana hadisnya, "Shallu kama ra'aitum usalli." Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat, kata Nabi. Atau perkara wudu ya, ini perkara-perkara mendasar bagi kaum muslimin. Perkara akidah, perkara tauhid ya, supaya mereka tidak terjerumus dalam perkara-perkara syirik ya, perkara-perkara pembatal keislaman ya, sama ya, atau perkara-perkara yang merugikan amalannya ya, berbuat bid'ah dan sebagainya ya. Karena ada salah satu hadis tentang waras Islam, yakni hadis dari Aisyah, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan dan di atasnya tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka amalan tadi tertolak. Maka itu kita harus pelajari. Ya, kita tidak lain dan tidak bukan pelajaran itu kita dapat di ilmu syar'i, tidak mungkin di ilmu lain. Ya, di pelajaran agama Islam mendalami ya minimal kalau kita tidak sempat mondok atau sebagainya, kita menghadiri majelis-majelis ilmu ya, yang ada di daerah kita masing-masing. Kita konsentrasi di sana, kita fokuskan pikiran kita di sana. Ya walaupun 1-2 jam, itu bahkan 30 menit kita catat ya, kita catat faedah-faedah singkatnya. Kemudian kita amalkan. Kalau kita tidak tahu maka kita tanyakan kepada al-ustaz, kepada guru-guru kita. Nah, sebagaimana kita mengamalkan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir, orang yang lebih mengetahui jika kita ini tidak mengetahui. Mungkin cukup ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit pembahasan dari saya tadi ya, yakni yang saya bawakan adalah saya kutip daripada artikel rumaiso.com. Di sini yang kita bahas adalah perkataan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala
Kemudian saya hanya menyampaikan, dan juga ini kebutuhan tugas saya tadi yang saya sebutkan di awal. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberikan kita kemudahan untuk menjalani kehidupan ini dengan ilmu agama, agar kita lebih bahagia, lebih tenang hidupnya, dan seterusnya. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan saya saat saya berucap, ya, karena ilmu ini, ya, yang benar itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu karena keterbatasan ilmu pengetahuan saya dan juga daripada syaitan. Akhir kata saya ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman nafi'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.